Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini temanya tentang siapa yang akan mendekatimu. Jadi, energi soulmate yang akan mendekat kepada dirimu. Jadi, ini pilihannya ada dua. Pilihan pertama, batunya rose quartz. Pilihan kedua, batunya lapis lazuli. Jadi, pilihan pertama, pilihan kedua. Sebelum kita mulai, aku bakalan disclaimer dulu kalau ini adalah collective reading. And then Tommy say hi. Ini adalah collective reading. Di mana yang namanya collective reading itu pembacaan untuk banyak orang. Perlu diingat untuk bijak dalam memproses sebuah informasi yang aku berikan. Untuk kalian yang baru di channel aku, hai, my name is Maha, I'm intuitive tarot reader. Aku menggunakan intuisi aku dalam menerjemahkan tarot dan oracle card. Aku juga melihat dengan vision aku melihat warna juga, I see energy. And then di sini aku terjemahkan energinya seperti apa yang datang. So, perlu diingat kalau misalnya, ya bocor. Perlu diingat kalau misalnya nanti aku ngomong soal zodiak, cek sama rising Venus and Vedic rising, karena kita nggak bisa mematok hanya dari zodiak, karena zodiak itu sebagai alat bantu untuk memahami sifat-sifat kalau di aku. So, kamu perlu pahamin birth chart kamu dulu. Terus kalau misalnya kamu nanya gimana cara tahu birth chart, ada Google, one Google away doang kok. Sebentar doang kalau googling. And then, untuk kalian yang butuh energi healing, coba dirasakan energinya. Jadi pahamin kata-kata aku, dengerin kata-kata aku yang nanti aku sampaikan. Terus relax sambil mendengarkan, relax sambil juga menghempaskan energi-energi buruknya. Lalu kalau kamu ngerasa ngantuk, kamu ngerasa kayak berat matanya, berarti energi healingnya bekerja. So, aku langsung mulai aja ke pilihan pertama. Pause videonya jika kamu butuh waktu untuk memilih. Oke? Okay? Oke, okay. Halo my love. Ini untuk yang pilih pilihan pertama, jadi aku bacain dulu tentang seperti biasa energi kamu, lalu nanti siapa soulmate yang akan datang. Oke? Okay? There's spirit guide, angel, fan power, like God, and goddesses. Some say may go so I can speak the truth, give information and protection to special people who pick this group, who pick the rose quartz. Choices number 1, tell me about their current energy right now. Tell me about their energy. Okay. Ada the Three of Swords. Kalian tidak dipungkiri ya, kemarin sempat merasakan sebuah kekecewaan. Bisa karena kehidupan ini put you down, atau memang ada seseorang yang bisa dibilang kamu percayai atau kamu berikan kepercayaan atau kamu ada harapan sama orang itu, dia memberikan sebuah kekecewaan. Oke, di sini ada energi Libra, Gemini, Aquarius, Pisces, Scorpio, Cancer. Aku lihat di sini untuk beberapa dari kalian sempat berhubungan sama seseorang yang keras banget sebenarnya, but very sensitive person. Yang dia lakukan to defend themselves, melindungi dirinya dia sendiri. Sometimes dengan bukan salah kamu dan bukan salah dia ya. Jadi kayak keadaan yang memang bisa dibilang karena trauma-trauma masa lalu harus melakukan defensive gitu. So kalau aku lihat di sini dari Three of Swords sendiri, ini waktunya untuk istirahat, waktunya untuk journaling, waktunya untuk menelaah kembali kemarin kamu ngapain aja, apa yang pernah kamu lakukan, apa yang harusnya kamu lakukan, dituangin semuanya, emotion kamu tuangin. Kalau kamu nggak bisa menuangkan emosi kamu dengan cara berkata-kata, kamu bisa menggunakan tulisan. Dari The Three of Swords sendiri, ini ada keadaan dimana you know something, jadi you have information, atau ada sebuah informasi yang sebenarnya mengecewakan. Jadi yang aku bilang ini kekecewaan atau kamu bahkan ada beberapa dari kalian yang nggak bisa tidur karena ini bukan hanya karena seseorang, tapi juga ada sesuatu hal yang semesta berikan ke kamu sebagai bagian untuk berkontemplasi. Dan dari The Nine of Cups, after that, aku ngeliat kamu ngerasain kepuasan. Nah, sebenarnya dari fase
Kenapa kamu harus ngadepin ini agar kamu mendapatkan ini? The Nine of Cups, kepuasan soal kehidupan. Jadi kamu bisa lebih tahu lagi apa yang harusnya kamu fokusin dalam kehidupan, atau apa blessing, anugerah apa yang harus kamu rasakan. Dari The Nine of Cups sendiri, ini adalah konsep dimana keikhlasan. Ya udahlah, pasrah kita keadaannya. So energi kamu saat ini, aku butuh konfirmasi. Please confirm about the people who pick the rose card energy. It's a lot of things don't want to come out. Okay. Ini waktunya orang-orang sekitar kamu bertepuk tangan untuk dirimu karena kamu berhasil untuk mengalahkan energi-energi negatif yang sebenarnya di poin dimana itu kayak energi negatif itu tantangan, tapi kamu berhasil untuk menghalaunya. Dari the Six of Wands sendiri ini kesuksesan. Dari the Knight of Cups kalau relasinya ke Six of Wands, ini adalah energi dimana saat kamu ikhlas menerima keadaan, di situ kamu mendapatkan support dari semesta. Bukan hanya support dari semesta yang tidak terlihat, tapi juga dari orang-orang sekitar. Dan kamu dapat membagi kebahagiaan atau kesuksesan kamu ke orang-orang sekitar. Dari sini ada energi the fire, which is energinya Leo, Sagittarius, and Aries. Check Sun rising, dan Venus and Vedic rising. Jadi, let's see di sini. Keadaannya kamu bangkit kalau aku lihat di sini. Yang tadinya udahlah, mungkin ada yang beberapa dari kalian berlarut-larut sama kesedihan, ada juga yang kayak enggak nih, nggak bisa, aku harus do something. Saat kamu melakukan sesuatu, di situ mendapatkan keberhasilan. Ini ada yang dapat project baru, atau menjalani sesuatu hal yang baru, atau mengenal seseorang yang baru. Makanya aku bilang, ada beberapa hal, sumbernya itu bukan hanya dari sosok orang, tapi juga dari hal-hal lain. Ada yang ngomongin soal pekerjaan, ada yang keluarga, dan segala macam. Cuman, at the end, kalau ada Six of Wands, ini energi ready buat mendapatkan keberhasilan. Jadi, lagi fase jalan ke keberhasilan. Ini, if you see holding a bouquet of flower, itu berarti yang tadi aku bilang, semesta, orang-orang sekitar memberikan kamu applause, memberikan kamu tepuk tangan untuk keberhasilan dari menghalau diri kamu terjun ke energi negatif. So, aku bakal lihat langsung energinya si soulmate dirimu ya yang akan datang. Who is this person that I want to know about? The soulmates, new soulmate that will come to their life. Who will come to the people who pick the rose card life? Okay, di sini, babe, di sini ada energi orang-orang yang cukup sukses ya. Dari segi mental, kekokohan, orangnya kokoh banget. Dia bukan tipe orang yang mudah untuk bertutur kata untuk menggoda. Jadi dia bukan tipe orang yang pintar buat ngomong, tapi dia orang yang cukup jelas dalam melakukan sesuatu. Jadi tindakan yang dia lakukan itu sama dengan niat. Jadi aku ngelihatnya untuk menunjukkan cinta, orang itu bukan dengan kata-kata, tapi dia ngelakuin sesuatu. This person will very involved in your life. Jadi orang ini bakalan benar-benar hadir banget ke dalam hidup kamu, aktif banget dalam hidup kamu. Dia adalah tipe orang yang energi earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Di sini juga ada sesama Pisces, Scorpio, Cancer, atau Aries, Leo, Sagittarius. Jadi kekokohannya dia itu bakalan kerasa. Dia adalah tipe orang yang saat kamu lagi sedih, lagi merana, lagi galau, dia tipe orang yang selalu bakalan ada. Jadi kamu kenapa, ayo senderan nih sama aku gitu. Energinya dia orang yang cukup percaya akan true love. Kalau aku lihat dari the Ten of Cups, dia orang yang punya imajinasi soal happy family. Aku ngelihatnya juga dia bakalan influence kamu untuk lebih positif lagi. Dari segi makanan yang kamu makan, dari segi lifestyle, dia bakalan influence kamu untuk hal-hal positif lah. Di sini dari the King of Pentacle, dia adalah seseorang yang financially stabil banget, karir juga oke banget. Jadi kalau istilahnya dia tipe orang yang kamu gak perlu khawatir untuk hal-hal itu. Aku akan selalu ada lah gitu. Dia orang yang berkecukupan.
dia bakalan hadir layaknya kayak temen gitu loh. Jadi kalau aku lihat di sini, sebentar aku serah kamu minum dulu. Kalau yang aku lihat di sini, um, dia bakalan bener-bener bisa dibilang dia bakal ngarahin kamu nih contohnya, tapi bukan mendikte. Ngerti kan? Jadi saat kita keluh kesah kan kadang-kadang kita cuma pengen didengar doang ya. Tapi ada orang yang suka ngejudging, dia bukan tipe yang kayak gitu. Dia tipenya yang kayak when we talk about something, kita berkeluh kesah, dia bakal ngarahin dengan cara yang benar gitu. Dari The Four of Wands sendiri, what's funny is untuk beberapa dari kalian berhubungan sama seseorang yang adat istiadatnya atau backgroundnya cara orang tua mendidik itu sama, ada juga yang beda. Tapi karena dari Four of Wands itu ngomongin soal mirroring, perbedaan tersebut bukan masalah karena kedua belah pihak dari keluarga besar atau dari dirimu secara energi itu memiliki kesesuaian gitu. Dari sini signs that you will see when you meet this person sebenarnya ngomongin soal lifestyle sih ya. Kalau aku lihat, entah kamu dalam fase makan makanan sehat, entah itu juga kamu lagi banyak makanan sehat atau lagi searching tentang makanan sehat atau lifestyle yang lebih sehat lagi, olahraga dan segala macam, itu sih tandanya. Dari sini aku ngelihatnya iya, ini kayak apa ya? Dia punya lifestyle yang cukup sehat lah jadinya. Jadi kemungkinan memang cukup aktif ya dalam olahraga orangnya. Terus, it's like cherry on top person. Cherry on top itu means kamu ekspektasi dapat let's say kamu meminta kopi nih contohnya. Sementara yang dikasih ke kamu kopi and cake. Jadi ada sesuatu nilai plus dari kamu, dia memenuhi ekspektasi tapi lebih bahkan gitu. Jadi orangnya cukup pengertian juga, sangat makmur ya kalau aku lihat. The way this person dress themselves, cara dia berpakaian, aku ngeliat menunjukkan soal financial statusnya dia. Jadi terlihat ya dia di segi fisiknya orang yang cukup berkecukupan gitu. Dia bakalan nunjukin itu. I see di sini orangnya very grounded banget. Kalau kamu lihat ini dasarnya semuanya warna hijau. Ini balik lagi soal natural, soal hidup sehat. Dia suka hiking, dia suka pokoknya ke tempat yang udaranya sehat. Dan itu ngebantu dia buat grounding gitu. So, aku bakal lihat dari sini. This is message for you. Ini mau keluar. I'm going to take one more. Okay. Okay. This is a love message for you. Ada power. Your instinctively know what is right for you, and you have the power to say no or to walk away at any time. Jadi dia akan mendorong kamu memiliki sebuah power. Jadi kamu bukan ada di situasi di mana kamu akan diatur segala macam, tapi kedua belah pihak mempunyai pendirian masing-masing dan bakalan menghargai pendirian masing-masing. Dia punya power, kamu punya power. Dia bukan di posisi di mana ingin meredupkan diri kamu, tapi malah membangkitkan. So, ada romance, keep it a rose strikes. Ini benar-benar kayak dia bakalan, aku nggak ngerti ya, bisa dari kamu atau dari dia yang ngerasain kayak love at first sight, dimana oh my god, ini ada sesuatu yang debaran-debaran yang aku rasa saat aku melihat dirinya gitu. Di sini ada romance. Ada my beloved, though we may be physical apart, spiritually we are always united. For love transcends space and time, nothing is missing. Untuk beberapa dari kalian ini ada perbedaan jarak antara kamu sama dia. Jaraknya yang berbeda. Ini bahkan ada yang beda benua ya. Jadi kayak misalnya di sini pagi, di sana malam gitu. Ada yang seperti itu. Tapi itu bukan masalah untuk dirinya sih kalau aku lihat, dan itu bukan masalah untuk dirimu. Karena yang aku lihat saat dia memang saat kamu memang membutuhkan dia secara fisik, dia bakal beneran ada. Karena kalau konsep dasar dia di King of Pentacle,
Dia memang tidak akan banyak involve untuk hahaha dalam kehidupan untuk hal-hal yang kayak ngedate, nonton, jalan-jalan, hangout, tapi saat benar-benar momen crucial, momen yang benar-benar penting, dia bakalan ada. So, aku bakalan lihat lagi who is this person. There's Spirit Guide, Angel, Divine Power, like God, Goddesses. Tell me more about who is this person. Oh, Zaria, it's going to be really hard with this. Okay, there's Spirit Guide. Angel, Divine Power, like God, Goddesses. Reminds my ghost who can speak the truth, give permission and protection to sister people who pick the rose quartz. Tell me about the soulmate that will enter their life. Aku lihat di situ ada kayak nge-crush gitu loh dari segi vision. Bisa dia yang having a crush on you atau kamu yang punya crush. Jadi crush itu kayak kesem-sem gitu loh. Ini akan lebih manis ya kehidupan percintaan dirimu ke depan. I one by one dong. Satu-satu dulu. Thank you. Who's this person? I'm going to satu-satu. Okay. Tell me more about who's this person. Thank you. Di sini ada energi Cancer, ada energi Sagittarius, lalu di sini juga ada energi Scorpio and Aquarius. Jadi aku ngeliat orangnya cukup jelas dan jujur ya. Jadi kejujuran itu nomor 1 untuk orang ini. Tapi dari the Five of Swords, kalau kamu nanya siapa, ini orang yang bakalan kepoin kamu dulu sebelum dia maju. Dari energi the Chariot, kalau dari segi fisik aku ngeliat cukup menawan. Kalau misalnya kamu berhubungan sama energi maskulin, dia bakalan nunjukin sisi maskulinitasnya. Kalau kamu berhubungan sama feminine, that person going to be really tough. Cara berpakaiannya bukan berpakaian yang feminine. Terus, wait for a moment. Kalau aku lihat dari The Chariot sendiri, dia orang yang cukup sukses, dan yang aku bilang, dia akan nunjukin kesuksesannya dia dengan cara dia berpakaian. Dari energi The Chariot, aku juga ada lihat, ini kayak celestial influence. It means ada momen magical yang under the star nih kalau aku lihat, atau malam-malam hari saat kamu ngeliatin bulan atau ngeliatin bintang, di situ ada yang merasakan apa ya, sebuah validasi. Oke, ini orang ini nih gitu. Terus kalau aku lihat di sini sebenarnya karena ada The Chariot, ini pasti ngomongin soal kesuksesan ya. Tapi ini lebih ke keadaan dimana love life-nya dia itu cukup successful gitu. Jadi kamu nggak akan dealing with someone yang have a lot of issues. Terus dari sini ada energi feminine dan masculine yang sebenarnya balance. Makanya aku lihat dia bisa jadi apa aja sih. And then kamu yang bakalan kamu notice banget about this person tentang kendaraan dia atau jobnya dia atau pekerjaannya dia yang sangat dia banget gitu. Di sini ada yang konfirmasi jauh banget ya perjalanan untuk ketemu sama dirimu. Jadi sabar aja. And then untuk beberapa dari kalian ini berhubungan sama orang yang tadi aku bilang, you have a different background, tapi kayak difference-nya itu bukan apa ya, bukan masalah sih, lebih seperti karena emang bisa warna kulit atau warna bisa perbedaan apa ya namanya, ras atau ethical. Contoh ya, kamu dealing sama seseorang yang lahir dari keluarga yang tinggal di Eropa, contohnya seperti itu. Ada yang kayak gitu. Karena
untuk beberapa dari kalian perbedaannya hanya dari situ aja, tapi bukan berarti keluarga atau orang-orang sekitar tidak menyetujui karena perbedaan tersebut, karena aku lihat itu nggak ada masalah. And then karena ada judgment di sini orang yang selalu ngutamain protection, jadi dia tipe orang yang protective, but protectivenya itu make sense, masuk akal. Jadi dia bakalan ngasih tahu kamu nih, aku tipe orang yang seperti ini. I have rules. Aku punya aturan dalam percintaan. Aturan aku gini gini gini. If there's something yang melanggar, itu there's problem di situ. Karena aku lihatnya dia cukup jelas dalam menjelaskan rulesnya dia gitu. Jadi ini rulesnya atau aturannya itu juga aturan yang make sense, masuk akal kok. Gitu. Dia orang yang cinta damai. Jadi kalau misalnya pun ada rules yang terlanggar, dia bukan tipe orang yang konfrontasi marah-marah. Dia tahu cara berbicara gitu. Dia tahu cara untuk berkompromi, dia tahu cara untuk berdiskusi. Cukup pintar. So, aku bakalan confirm lagi dari tarot deck yang lain tentang energi dia. Who is this person? There's spirit guide, angel, even power like God. Goddesses, I'm listening my ego so I can speak the truth. Tell me more about this soulmate that will enter the people who pick the rose quartz life. Cuman jangan disalahkan, walaupun banyak positifnya, dia juga punya ambisi gitu. Kadang-kadang dia tuh suka ilfilan kalau misalnya yang aku lihat kayak dia kan lifestyle-nya oke nih gitu. Dia suka tidak mudah beradaptasi untuk lifestyle yang ribet, ngerti kan? Jadi kalau ngomongin soal kayak makanan lah contohnya, dia agak keras kepala di situ. Contoh ya, dia kan suka makanan sehat nih. Kamu mau makan bakso atau kamu mau makan let's say sate kikil lah yang lemak banget ya, dia tuh agak bakalan sebel kenapa makan itu, you know it's bad for you, walaupun itu rasanya enak, dia bakalan complaining about it gitu. Tell me more about this person. Who is this person? The soulmate that will enter the people who pick rose quartz life. And then the Ten of Swords. Dia adalah orang yang bakalan membuat kamu banyak begadang, to be honest di sini. Who's this person? Okay. Ini confirm ya, dia bakalan kepo-kepo dulu soal dirimu. Kamu bakalan notice ada banyak simbol birds atau wings saat kamu kenal sama dia. But tell me more about this connection. It all sorts. Okay. Pertama, yang aku lihat dia tidak akan yang ini konfirmasi ya. Ini ada jarak antara kamu sama dia. Ini kemungkinan ada LDR juga. Tapi jadi tidak terlalu banyak untuk ketemu secara fisik di sini gitu. Cuman this new person kalau dari Ace of Pentacle, jadi dia bakalan ngasih kamu sesuatu tapi tidak badannya gitu loh, ngerti kan? Kayak misal kamu dikasih makanan nih sama dia, dikirimin makanan tapi paling digojekin atau dikirimin gitu, bukan dianya langsung. Terus dari sini warna purple itu bisa jadi warna kesukaan dia, atau ungu itu ada warna signifikan, or let's see about kayak auranya tuh ada warna ungu dan goldnya sih kalau aku lihat. Jadi very spiritual person, and then sometimes dia bisa memprediksi sesuatu. Jadi kadang-kadang agak bikin aduh takut, jangan-jangan dia sadap aku lagi. Tapi enggak, dia memang pintar untuk bisa menerka tentang sesuatu hal. Aku lihatnya di sini punya kekuatan di financial situationnya. Ini juga talentnya juga oke. Kemungkinan juga dia untuk di dalam lingkungan sekitar cukup terkenal dengan apa yang dia lakukan. Jadi akan selalu memberikan kamu sebuah pencerahan, enlightenment. Kamu gak akan berada di gray area atau di mana ada
space yang abu-abu, jadi kejelasan yang akan kamu dapatkan. And then dari Ten of Swords, dia tipe orang kalau aku mau ending sesuatu, ending gitu. Cuman kalau dari sini dia akan banyak kasih tahu, contohnya nih ya, kamu akan masuk ke jurang, dia bakalan ngasih tahu kamu gitu loh. Cuman bukan dalam arti um, dia bakalan menghalangi kamu jalan, tapi dia akan ngasih tahu dulu when you making a wrong decision, saat kamu misalnya ngambil sebuah keputusan yang salah, dia cuma ingetin karena dia maunya kamu juga belajar gitu. hmm, Orang ini very gentle loh, jadi ngomong pun aku lihat enak ya, aduh enak banget denger. Ngomong enak. hmm, Wanginya pun wanginya enak banget, bukan tipe wanginya dia yang kalau aku hirup, bukan tipe wangi yang aduh strong banget gitu, enggak, very soft, yang kalau kecium itu kita pengennya meluk gitu loh. Jadi wanginya, jadi very calming person, gentle. Terus apa yang dia lakuin itu bakalan benar-benar apa ya, menunjukkan sisi mature-nya gitu. Tapi yang jelas dia bakalan kepoin kamu banget, jadi dia bakalan tahu about a little bit creepy di sini, agak sedikit seram ya, karena we have privacy. Untuk kalian yang menjunjung tinggi privacy, ini agak bikin was-was gitu. Oke, aku bakal bikin dari sini. There's great guide angel of power like that. This tell me more about the situation. Love message for this group. Finance and career. Financial issues are a factor in your love life right now. Kalau misal kamu ada isu soal finansial atau soal karir, selesaikan dulu. Oke, fokusin dulu. Bukan berarti kamu diberikan jalan untuk ketemu sama dia, kamu harus menghempaskan karir kamu demi dia. Nggak. Tetap fokus. Chemistry, the strong magnetic attraction in here. Chemistry-nya luar biasa gede ya kalau aku lihat. You deserve love, you are lovable. Saat mindset kamu udah bilang kayak kamu berhak untuk mendapatkan cinta, cinta itu yang memang kamu berhak untuk dapatkan akan hadir. So, I wanna see about the outcome of the situation. Ini dari sini aja deh. Tell me about the outcome of the situation. Ada the star, ada the hermit, ada the seven of wands, ada the king of cups. Ini pemahaman yang luar biasa untuk kalian yang berhubungan sama maskulin. Kamu energi feminin, kamu akan berhubungan sama orang yang sangat memahami diri kamu. Dan di situ ada beberapa impianmu yang akan diwujudkan sama dia. Untuk kalian yang maskulin, kalian akan berhubungan sama seseorang yang menempatkan kamu dari sisi prioritas, cuman dia agak tertutup. Jadi kamu harus ada effort lagi untuk bisa memahami apa yang dia mau. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu tahu lebih lanjut, bisa book personal reading, link ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu request, silakan komen di bawah. Jadi aku baca, aku catat, cuman gak aku buat semua karena aku udah buat jadwal sebenarnya. Jadi aku akan masukin ke jadwal yang selanjutnya untuk bikin yang kalian request. So, see you in the next reading. Bye! Halo semua, ini sekarang pilihan kedua, lapis lazuli. Jadi aku akan bacakan dulu energi kamu, baru si soulmate yang akan hadir dalam hidup kamu. So, there's great guide, angel divine power like God in Genesis. I'm listening my ego so I can speak the truth, give information and protection to citra people who pick lapis lazuli. Tell me about their current situation or their current energy. I see star di sini. It means kayak ada beberapa dari kalian yang mendapatkan pesawat mimpi, atau sebenarnya kalian punya energi influencing untuk orang-orang sekitar, energi bintang. So, kalian orang yang cukup harus mempunyai kemampuan untuk menggali potensi ya, karena sebenarnya kamu bisa bersinar. Atau memang pekerjaan kamu saat ini
pekerjaan yang memang harus tampil lah gitu. Jadi maksimalkan dengan cara menggali potensi. Energi kamu saat ini sebenarnya banyak peluang ya kalau aku lihat. Cuman ada beberapa hal yang kamu fokuskan. Jadi peluang-peluang tersebut gak kamu lihat. Ini bisa dari konsep percintaan atau dari konsep karir kamu ya kalau aku lihat. The Four of Cups ini energi boring, energi fase aku jenuh gitu loh. Kejenuhan gak bisa kamu selesaikan jika kamu di tempat yang itu-itu aja. Yang harus kamu lakukan, tarik dirimu keluar dari situasi tersebut, liburan kayak istirahat, baru balik lagi. Jadi kamu harus bisa menjernihkan keadaan kamu sendiri. Dari Page of Pentacle, you have planning untuk masa depan, untuk karir terutama. Cuman kalau ini lebih kesaran ya, untuk spending keuangan kamu atau uang kamu dengan cukup bijak. Ini bisa fokusin untuk investasi. Jadi investasi bisa ke lifestyle investasinya, tapi juga ini lebih ke benda-benda atau let's say investasi yang aman gitu. Karena ini harus cari aman. Kalau gini. And then di sini ada Ten of Wands. Ada beban, tanggung jawab yang harus kamu pikul. Aku nggak bisa nggak bisa mendikte harus seperti apa, karena setiap individu yang nonton ini adalah orang-orang yang kuat yang memang sudah berusaha dari kemarin. Jadi ayo tetap semangat, kamu udah di titik sejengkal lagi sampai puncak. Jadi saat orang mau nyampe puncak itu pasti ada sebuah tantangannya, di mana kadang-kadang tantangannya bukan datangnya dari luar tapi dari diri sendiri. Jadi coba untuk lebih bisa jernihkan pikiran kamu. Untuk energi The Ten of Wands sendiri, ini kamu juga harus tahu berapa besar yang bisa kamu pikul, ada beberapa hal yang ya udahlah, ntar dulu nih gitu. Jadi harus tahu untuk itu. Go out there sih sebenarnya. Ini untuk beberapa dari kalian yang jarang keluar nih belakangan ini, coba keluar untuk refreshing yourself. So, kita lihat langsung energi soulmate-nya ya. There's Spirit Guide, Angel, One Power, like God, Goddesses. Tell me about their soulmate, the one that will come to their life. Soulmate that will come to the people who pick Lapis Lazuli life. Who's this person? Okay. Oh, ada the High Priestess, ada the Chariot, ada the Temperance, the Three of Cups. That person have strong intuition. Jadi punya intuisi yang sangat kuat. Jadi orang-orang yang paham kalau kamu ngobrolin soal zodiak atau ngomongin soal transformasi secara spirituality, dia orang yang cukup bisa memahami hal itu. And then aku lihat di sini dia adalah salah seorang yang sebenarnya energinya balance, but lebih ke energi feminine yang agak strong. Kenapa? Karena dia orang yang cukup menjunjung tinggi cinta kasih. And then dia bukan tipe orang yang kalau energi masculine kan protection, protective, and very arahnya ke konfrontasi. Kalau dia lebih tipe yang diem aja, memahami situasi, terus memberikan cinta. Dan kalau aku lihat dia cukup tahu cara menempatkan diri. Jadi kalau orang yang tahu menempatkan diri seperti apa, dia itu bisa jadi apa aja. Contohnya gini, saat dia berkenalan sama kamu, dia bakalan diem aja, nih cari tahu nih tentang dirimu kayak gimana, menyerap informasi dari apa yang kamu sebutkan atau apa informasi yang kamu sampaikan. Nanti dia bisa tahu nih, oh cara handle kamu tuh kayak gini gitu. Jadi aku melihatnya ada sisi misterius dari orang ini yang mampu untuk bisa jadi apa aja. Jadi kayak very fluid person. Orangnya juga menjunjung tinggi soal cinta damai ya. Dari Three of Cups, kamu akan berhubungan sama orang ini basically from friendship, dari pertemanan, bisa dikenalan sama teman kamu atau bisa pokoknya ada hubungan pertemanan lah yang kuat dari awal. Dari Chariot, kamu bisa berhubungan sama energi Cancer. Dari sini juga ada energi Taurus and then energi Sagittarius, Pisces, Scorpio, Cancer. Kalau dari kamu di sini energi Pisces,
Aries, Leo, Sagittarius, and then Earth sign Taurus, Virgo, Capricorn. Cek summarizingnya kalau kamu yang soal zodiak ya. Ini agak kecampur soalnya. Dari sini, aku ngeliat orangnya tuh gak gampang ditebak tuh biasa ya. Ini kayak misalnya konsepnya gini. Karena misterius orangnya dan orangnya mampu untuk bisa melindungi dirinya secara spirituality dan dia mampu untuk menjaga privasinya dia. Kalau misalnya aku datengin, ini kayak aku datengin rumah, buka pintu, ternyata ada pintu lagi, ada pintu lagi, ada pintunya lagi. Jadi ada a lot of layer sama orang ini. Jadi banyak layernya. Aku kalau ngomong belibet maaf ya. Jadi banyak layernya. Kayak onion, kayak bawang bombay. Jadi saat dibuka ada lagi, ada lagi, ada lagi. Terus dari sini orangnya cukup sensitif banget. Jadi saat kamu ngerasa kesusahan, kamu nggak ngomong apapun dia bakalan tahu. Dia bakalan notice hal itu. Jadi dia bakalan jadi sosok orang yang perhatian sih sebenarnya. Cuman let's see di sini ya. Aku bakalan susun dulu energinya. Oke. Dia itu aku ngelihatnya banyak kegiatan yang dia lakukan gak banyak kamu tahu nih sebenarnya. Bukan kegiatan yang buruk sih. Especially tentang keyakinan ya. Jadi dia tidak terlalu banyak ngumbar soal keyakinan karena bagi dia itu hal yang privasi. Terus dari energi The Temperance, ini energi Sagittarius, ini ngomongin soal divination, ini juga ngomongin soal kedewasaan. Dia tahu cara harus ngomong apa jika kamu ada sesuatu. Jadi aku ngelihatnya kan gini, contoh ya, orang yang bisa ngeramal nih, kalau dia tidak punya kedewasaan atau tidak punya kebijakan, dia kan langsung akan nyebut aja gitu loh. Tapi dia tahu cara untuk ngomong halusnya seperti apa. Jadi aku lihatnya dia cukup balance dalam menyampaikan sebuah hal yang harusnya disampaikan gitu. Especially tentang love life, dia nggak mudah dibohongin, dia nggak bisa dibohongin. Dia akan tahu tentang sesuatu jika kamu nutupi sesuatu. Terus kalau dari sini aku lihatnya cukup balance, very moderate. Juga hidupnya juga bukan tipe yang kehidupan yang glamorous, yang apa-apa harus fancy, apa-apa harus branded, enggak. Walaupun dia punya kemampuan untuk itu, dia tetap stylenya tuh atau lifestyle-nya dia sesuai kecukupan lah, cukup gitu. So aku bakal lihat pesan dari love life-nya, nanti aku bakalan love card-nya, nanti aku bakalan this one to come out. Ini orang punya spiritual gift juga ya, bisa healing. Apa nih? Oke. Ya, aku ngeliat ada jadi ya aku bilang protection, cukup kuat protectionnya. Dan ini ada yang bisa divination itu bisa meramalkan sesuatu, ada yang bisa tahu kalau lagi dikepoin. Jadi kenapa aku ketawa-ketawa, karena ada beberapa dari mereka yang kayak tahu dikepoin. Message for this group. Okay, I want to take this. Jadi dia orang yang jujur sih. Jadi kalau misal kamu tahu tentang sesuatu tentang dia, kamu tinggal nanya, jangan kepoin dia. Karena kalau kamu kepoin, dia tuh ngerasa terancam gitu loh. Aku lihat di sini agak mirip kayak nomor 1, but let's beda. Kalau dari aura nih, tadi ya aku lihatnya, auranya tuh warnanya kayak biru, kayak indigo, which is itu aura-aura orang yang punya spiritual knowledge atau kemampuan gift dari yang di atas. Punya kemampuan spiritual wisdom juga. Aku lihat di sini orang yang banyak melakukan sebuah transformasi secara spiritual gitu. Ini kamu bakalan notice kalau misalnya tentang dia itu yang bakalan kamu ngeh itu, kamu mungkin bakal ngeliat pohon atau referensi tentang pohon,
sayap. Jadi Mita nunjukin kalau very grounded person tapi juga kokoh banget. Dia menjunjung tinggi soal adat istiadatnya dia juga menjunjung tinggi soal tata krama. And then dia tuh dekat banget sama keluarganya dia. Dia very clever ya. Um, Clevernya tuh tahu nih dia harus berkomunikasi apa. Yang aku bilang di sini adalah koneksi cara mimpi. Ada mimpi-mimpi yang kamu ngobrolin sama dia dan dia bisa menjelaskan itu. Ini orangnya juga pinter untuk berkomunikasi banget. Jadi dia tahu aja gitu jawabannya. Jika kamu nanya sesuatu nih, dia bakal tahu jawabannya apa. Aku kalau lihat ya, wait, don't rush into it, allow nature to take its course. Jadi jangan terburu-buru, nggak usah diburu-buruin. Semakin kamu buru-buru, sebenarnya kayak kamu ngejar. Kayak misalnya ya, kalau aku ngeliat gambaran tuh kayak kamu ketemu nih papasan, terus kamu kejar, dia bakalan lari karena takut. Kenapa nih aku dikejar? Jadi kayak kejar-kejaran. Jadi dibawa santai aja. At the sexual union, honor the place in your in one another, where you are one eternal soul. For there you will find true bliss. Di sini ada sexual encounter, entah itu kissing, entah itu sesuatu yang lebih, tapi ini sesuatu yang sakral kalau lihat sexual unionnya. And then you may not always kenapa mau bahas ya gini. You may not always understand why certain things happens. However, there is always a higher purpose to events in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. Jadi kamu gak akan banyak, sebenarnya nggak harus memahami ya kenapa aku dapat masalah ini, kenapa aku ketemu ini, kenapa aku kayak gini gitu. Setelah kamu melewatkan hal tersebut, pasti akan ada anugerah. Jadi kalau aku lihat di sini ada higher purpose. Kenapa kamu bertemu sama problematika hidup dirimu? Jadi nikmatin. Okay? So aku bakal lihat about this person. Tell me more about who is this person, the soulmate that will enter their life. Kenapa aku ketawa-ketawa? Karena ini untuk beberapa dari kalian, beberapa dari mereka yang kayak, menyadari aku sedang dibacain. Gitu. It's very sensitive ya, jadinya kalau misalnya secara energi tuh, kayak misalnya ya, ada yang ngomongin dia nih. Aduh, kuping panas nih gitu, atau aduh aku ngerasain gak enak nih. Ada sesuatu nih. Jadi seperti itu. Ada beberapa dari mereka yang understand sensitivity-nya tuh artinya apa, ada juga beberapa yang enggak. Jadi untuk yang enggak mengerti tentang kenapa dia sensitif, bakalan ngerasain anxiety, ngerasain kayak aduh cemas gitu tiba-tiba, atau aduh aku tiba-tiba ngerasain sesuatu, apa nih artinya gitu. Tell me more about the soulmate that will enter the people who pick lapis lazuli life. There's great guide, angel of power like Arjuna says. So my God, so I can speak that truth. Tell me about who is this person. Oh, I'm so hungry. Aku lapar. Okay. Ada the Page of Cups. This is Scorpio Cancer. Ada the Nine of Cups. Ada the Nine of Pentacles. Earth sign terus Capricorn. Ada the Three of Wands. Earth sign. Fire sign. Aries, Leo, Sagittarius. Aku ngelihatnya dia adalah sosok orang yang dia punya prinsip yang sangat kuat ya. Terus kalau aku lihat di sini, dia nyaman sama financial situationnya dia. Dia mandiri banget, punya kemandirian finansial. Dia bukan tipe orang yang suka berpakaian ketat-ketat. Konsepnya looking toward the horizon. Apalagi nih, aku harus ngapain lagi nih. Jadi dia punya banyak experience. Aku lihat ini untuk beberapa dari kalian berhubungan sama seseorang yang punya tendensi untuk suka traveling atau menginginkan sebuah traveling, menjelajahi dunia. Terus dari sini dia orang yang tahu opportunity yang bagus seperti apa gitu. Terus kalau dari energi the Page of Cups, dia bakalan bucin parah. Dia tuh gini, dia tipenya kalau mencintai seseorang ya give all, memberikan banyak. Bahkan
yang dia berikan bukan hanya cinta dan perhatian, tapi gift as a gift gitu. Terus kalau dari Page of Cups sendiri, dia adalah sosok orang yang memanifestasikan kisah percintaannya dia, dan dia memanifestasikan kesuksesan. Jadi kemungkinan kamu berhubungan sama orang yang pintar untuk memanifestasikan sesuatu. Terus dari The Nine of Cups sendiri, dia punya banyak achievement. Jadi orang yang cukup pintar, misalnya dari kecil nih, dia juara kelas. Terus nanti semakin besar dia mendapatkan banyak penghargaan-penghargaan kayak gitu loh. Nah, dari The Nine of Cups sendiri, karena dia adalah kriteria orang yang cukup sukses dalam memanifestasikan keberhasilan, banyak orang yang pengen deket sama dia gitu. Dia jadi punya banyak pilihan. Untuk beberapa dari kalian berhubungan sama seseorang yang punya experience tentang percintaan cukup banyak gitu. Dari The Nine of Pentacles, dia orang yang gini dia nyaman sama kehidupannya dia sendiri. Jadi kalau misalnya mau masuk ke ranah private-nya dia agak sulit. Kenapa? Karena kenapa aku harus give up my peace untuk dirimu? Dia pasti harus dapat banyak alasan dulu. There's a lot of reason dulu gitu. Cuman untuk spesifik hubungan kamu sama dia, ada beberapa energi yang ini dia pun tidak bisa jelaskan dengan realitanya dia gitu. Jadi makanya dia balik untuk cari tahu tentang dirimu melalui intuisi. So, aku bakal confirm ya. Angka 9 bisa jadi angka signifikan untuk dirimu. The ninth. Ini ngomongin soal completion. Terus ini juga ngomongin soal wholeness. Oke. Pertama, dia kemungkinan bisa memberikan perasaan wholeness untuk diri kamu. Jadi kayak kamu ngerasa cukup, kamu ngerasa full gara-gara ada dirimu gitu. Atau sebaliknya, vice versa. Tell me more about the soulmate that will enter the people who pick lapis lazuli life. Aku ngeliat pilar warna merah ini, benar ya? Kenapa pilar warna merah? Kayak fondasi warna merah gitu, kayak pilar rumah. What? Wait. Apa ini? Oh, fondasi yang kamu bangun sama dia cukup kuat nih. Kalau ada Four of Wands. Who is this person? Oh, ada Magician. Jadi ini konfirmasi kalau dia adalah sosok orang yang mampu untuk memanifestasikan impiannya dia. Terus orangnya romantis banget. Dari The Nine of Swords, aku ngeliatnya emang kayak dia kan agak sulit tidur ya. Kalau aku lihat ada problem di situ, sulit tidur karena banyak yang dia pikirin. Cuman I see di sini gara-gara dia tuh punya banyak khayalan soal percintaan, tuh biasa ini tentang kisah romansnya dia gitu. Jadi dia tuh banyak untuk kenal sama orang, untuk bisa memahami diri dia sendiri. Ace of Pentacle ini konsepnya kamu belum pernah mempunyai hubungan apa-apa sama orang ini yang namanya Ace of Pentacle, pasti awal mula baru. That person akan memberikan kamu sebuah ini kamu mau ambil nggak kesempatan ini gitu. Kamu bisa berhubungan sama energi Virgo, Gemini. Terus di sini ada Four of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Sebentar ya, azan, aku pause dulu. Dia orang yang kreatif. Dia bisa mengubah sebuah vision jadi realita. Itu adalah konsep manifestasi ya. Jadi orang yang visionary. Kenapa aku lihat di sini kan looking forward to the horizon, dimana dia tuh saat melihat sesuatu atau pandangannya luas ke luar sana, dia bisa menggambarkan sesuatu hal, lalu hal itu menjadi realita. Jadi orang yang cukup pintar untuk hal itu, memahami konsep dasar soal manifestasi. And then kamu kalau misalnya mau tahu lagi tentang orang ini love ya, hubungannya ini kayak hubungan love gimana sih, cinta gitu loh, desire, passion, tapi juga ada honesty, ada value, ada juga ketulusan.
Ya, kalau misalnya mau tahu nih, coba kamu memahami filosofi tentang bunga mawar. Nah, itu datangnya dari dia juga. Ada beberapa sifat-sifat dia yang bisa ada di filosofi bunga mawar tersebut. Jadi, very passionate person, tapi juga ada sisi apa ya? Kayak duri-durinya juga ada. Jadi ada sisi negatif yang kamu kalau keluarin, itu bakalan oh my god, siapa dia? Kita. Terus kalau aku lihat di sini ada energi Six of Pentacle, which is ini energi orang yang generous, suka memberi, suka membagi. Jadi apa yang dia punya, dia bagi. Jadi dia bukan tipe orang yang pelit ilmu atau pelit untuk finansial dan segala macam. Dia pasti akan giving and giving. Cuman dia memang agak kurang bisa untuk memprioritaskan sesuatu hal. Jadi bagi dia, ini kayak dia, aku multitasking, bisa ngapain aja nih contohnya. Jadi dia bakalan memberikan perhatian ke banyak area-area dalam hidup. And then dari Four of Wands sendiri, ini ngomongin soal kokohan yang tadi aku bilang, aku ngeliat tuh kayak pilar. Cuman, let's see ya. Ini apa sih ini? Ini bisa metafora ya. Pilar artinya apa? But ini konsepnya lebih seperti ada sesuatu yang koneksi between heaven and earth, dimana dia itu stabil akan hal itu. It's so hard. Dia jadi susah banget dijelasin kalau kayak gini. Jadi kadang-kadang ada manusia yang mempunyai keyakinan yang cukup luar biasa sampai itu tuh kokoh itu. Mau dia berada di dalam kegelapan, mau dia berada di dalam negativity yang luar biasa negatif, yang hitam banget, yang buruk banget, si pilarnya dia karena kuat, dia tidak akan terpengaruh apa-apa. Energi orangnya seperti itu. Jadi kalau aku lihat dia punya faith sama yang di atas cukup luar biasa, dan ini aku nggak bakalan lebih dalam lagi karena ini balik lagi individu dan personal soal keyakinan. So kita lihat yang high aja, fun. Spirit guide, angel one power like Genesis. I will say my ghost I can speak the truth, give information and protection to see through people who pick lapis lazuli. Tell me about this romance, this reading with their new soulmate. Oke, kebanyakan gak sih? Ya, dia unrequited love, there's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Aku ngeliatnya untuk beberapa dari kalian yang agak apa ya, effortnya agak kurang, atau dari keadaan di sini banyak influence dari orang-orang sekitar, dimana chemistry-nya saat belum sparking, belum muncul di situ kayak udah banyak ambil sebuah conclusion. But let's see ya, aku bakalan confirm dari sini. Untuk beberapa dari kalian ini berhubungan sama seseorang yang pernah kamu kenal, tapi di situ masih ada lack of passion, di mana ada jeda, lalu nanti akan ada sesuatu yang dimulai lagi. Tell me more about the situation. Children, past life. Wait, one more. Retreat. Oke. Ini konfirmasi kamu udah pernah kenal orang ini sebelumnya. Bisa secara harafiah atau memang kehidupan sebelumnya. Jadi there's your past love relationship. You have known each other before. Jadi sebelumnya kamu sudah mengenal orang ini di kehidupan sebelumnya, punya hubungan, cuman hubungannya lack of passion atau kurang passion, akhirnya harus ada yang dibenahi di situ, dibangun lagi passionnya. Ada children, your love life is being influenced by your love life being affected by children. Jadi ini ada yang aku lihat ya, kemarin itu ada childhood trauma, bisa dari kamu atau dari dirinya dia, yang dimana yang harusnya bisa happy tapi gara-gara ada childhood trauma akhirnya ketahan di situ, karena harus ada childhood trauma yang kamu benahi dulu. Ini find perdamaian aja sih sama childhood trauma kamu. And then kalau dari sini ini juga ngomongin soal puppy love. Ini yang aku bilang kemungkinan untuk beberapa dari kalian berhubungan sama orang yang pernah kamu kenal sebelumnya, but ada affected by children. There's something between this.
Oke. Oke. Jadi gini, kalau aku lihat ini kan you will start hubungan ini berdasarkan pertemanan ya. Jadi ini bisa keadaan dimana em, kamu kayak melabelkan orang ini sebagai teman. Akhirnya di situ ada yang tadi aku bilang, kamu nggak ngelepasin si boundaries atau nggak ngebebasin diri kamu untuk mengekspresikan perasaan kamu sama dia. Oh, ada retreat. It's time to disconnect from the world. Ini waktunya untuk disconnect sama lingkungan sekitar agar ini yang tadi aku bilang, orang-orang sekitar kemungkinan bisa influence juga untuk pendapat kita tentang orang ini. Jadi clearing dulu. So, okay. Tell me about the outcome of the situation. Ada the Knight of Cups sama ada the Two of Cups. Nah, ada partnership nanti. Terus juga salah satu dari kalian akan maju duluan untuk mengekspresikan cinta. Cuman kalau aku lihat untuk kalian yang maskulin, kalian akan berhubungan kalian akan berhubungan sama orang yang tahu nih harga dirinya seperti apa. Kamu harus berjuang untuk bisa menyamakan energi kamu atau vibrasi kamu sama dia. Untuk yang feminine, kamu akan berhubungan sama seseorang yang akan menunjukkan cintanya, kadang-kadang suka agak lebay menunjukkan cintanya, but akhirnya kamu akan notice what is partnership, karena dia akan menjelaskan ke kamu kalau bagi dia itu partner ini dan itu ada yang sesuai. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book reading, linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. Kalau misalnya kamu mau request, silahkan komen di bawah. Aku catat, ya, sabar aja, tapi aku memang ada jadwal dimana aku akan masukin ke jadwal-jadwal selanjutnya. So, kalau misalnya kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye!